Pernah nggak sih ngerasain ada pertarungan di dalam batin kita? Kayak ada dua suara gitu. Suara yang satu bilang, simpan aja buat diri sendiri. Tapi suara yang lain bisik-bisik, coba deh lepasin buat memberkati orang lain. Oke, mari kita bedah lebih dalam konflik antara dua cara berpikir yang bertolak belakang banget soal uang dan kepemilikan ini. Nah, disinilah letak perbedaan utamanya. Di satu sisi, kita punya pola pikir dunia yang ngajarin kita buat ngumpulin, nahan, dan jaga apa yang kita punya. Tapi di sisi lain, ada pola kerajaan yang cara kerjanya, beda banget. Ini bukan cuma soal beramal biasa loh, ini tuh tentang sebuah tindakan iman yang mendalam kepada Tuhan. Jadi, apa sih sebenarnya dasar dari prinsip kerajaan ini? Kita akan gali kenapanya di balik hukum rohani tentang memberi. Sebuah logika yang seringkali terasa kebalik banget kalau kita bandingin sama ekonomi dunia yang kita kenal sehari-hari. Untuk bisa ngertiin ini, kita coba lihat deh sebuah hikmat kuno dari kitab Amsal. Apa yang bakal kita temuin di sini mungkin bakal terasa aneh, nggak sesuai intuisi kita. Ya, sebuah paradoks yang nantang cara kita mandang soal kelimpahan. Yang keren banget dari ayat ini tuh pesannya. Ini bukan soal gimana caranya cepet kaya ya. Sama sekali bukan. Ini prinsip rohani yang dalam banget. Saat hati kita tuh nggak terikat sama uang, justru Tuhan bisa percayain kita lebih banyak lagi. Sebaliknya, saat kita genggam erat-erat, hati kita malah jadi sempit. Dan itu justru bikin kita kekurangan. Dan ternyata, hikmat ini nggak berdiri sendirian. Otoritas tertinggi dalam hukum rohani ini, yaitu Yesus sendiri, ngasih penegasan yang jelas dan kuat banget tentang prinsip yang sama. Nah, ini dia poin kuncinya. Ukuran yang kita pakai buat memberi itu nunjukin seberapa besar tingkat kepercayaan kita. Dan respons Tuhan itu bukan sekedar ngebales, tapi memberkati secara melimpah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa terus jadi saluran berkat buat lebih banyak orang. Tapi ternyata tindakannya aja nggak cukup. Ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu soal motivasi di balik kita memberi. Nah, Rasul Paulus ngasih kita perspektif yang penting banget soal gimana seharusnya hati seorang pemberi itu. Ayat ini ngejelasin semuanya. Tuhan itu nggak lagi ngeliatin angkanya loh. Yang dia cari itu hati yang ngasih dengan rela, dengan gembira, yang lahir dari kepercayaan penuh sama dia, bukan karena terpaksa atau ngerasa itu kewajiban. Biar prinsip ini makin kebayang, ada sebuah gambaran yang indah banget dan gampang kita pahami, yaitu perumpamaan tentang menabur. Ilustrasi ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Orang yang cinta uang bakal terus ngegenggam benih itu erat-erat di tangannya. Nggak dilepas-lepas, tapi orang yang mengasihi Tuhan, mereka berani menaburkannya. Mereka lepasin itu dengan iman, percaya sama proses pertumbuhan yang bakal ngasilin buah berkali-kali lipat. Oke, kita udah ngerti konsepnya nih. Sekarang pertanyaan terpentingnya adalah, terus gimana? Yuk kita bawa ini ke area pribadi dan lihat gimana kita bisa menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Coba deh kita jujur sama diri sendiri lewat pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah pemberian kita itu datang dari hati yang tulus dan penuh percaya, atau ada motivasi lain di baliknya? Jujur, di sini tuh langkah pertama buat berubah loh. Dan jangan kira prinsip ini harus dimulai dari hal-hal yang gede dan luar biasa ya. Sama sekali enggak. Justru sebaliknya, ini dimulai dari langkah-langkah kecil yang bisa kita semua lakukan. Setiap tindakan kebaikan yang lahir dari kasih, itu adalah sebuah benih rohani yang lagi kita tanam. Semua prinsip ini, semua hikmat yang udah kita bahas, pada akhirnya mengerucut pada satu teladan yang sempurna. Mari kita lihat siapa model utama dari kehidupan yang penuh kemurahan hati ini. Ya, sesederhana dan sekuat itu. Jawabannya adalah Yesus. Dia adalah wujud sempurna dari sebuah kehidupan yang memberi. Pemberiannya itu bada banget. Nggak bisa kita ukur pakai persentase atau cuma sebagian dari kelimpahannya. Pemberiannya jauh melampaui itu semua, bikin kontras yang luar biasa dengan cara kita biasanya mikir soal memberi. Inilah pengorbanan yang paling puncak. Bukan sebagian, bukan 99%, tapi 100%. Dia memberikan seluruh dirinya di atas kayu salib. Dan inilah tujuan dari pemberiannya yang luar biasa itu. Sebuah pertukaran ilahi terjadi. Melalui pengorbanannya, kita yang gak layak ini justru menerima kekayaan rohani yang gak ternilai, yaitu kasih karunia-Nya.
Mari kita tutup pembahasan kita kali ini dengan sebuah momen refleksi. Semoga doa ini bisa jadi komitmen hati kita bersama ya. Sebuah keinginan yang tulus untuk hidup bebas dari perbudakan cinta uang dan sebaliknya. Dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat dimanapun kita berada.